Jadi kalau bersyahadat tidak ada 5 unsur ini atau sebagiannya, itu bisa dikatakan belum benar dalam bersyahadat. Ini alat ukurnya, Ini yang alat ukurnya. 5 poin ini. Betul. Standarnya gitu ya. Standarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, senantiasa tetap dalam kesehatan, sehat walafiat, dan dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, senang sekali saya Rizky Ramdhani kembali menemani Anda kali ini dalam Syagovan Wisdom dari Bumi Pasundan, Bandung. Tidak sendirian saya kali ini. Ada sahabat podcast yang menemani, yaitu Kang Umar Hanif Nasution untuk podcast kali ini. Iya, Kang Rizky ya. Terima kasih sudah mengundang saya dalam Sama-sama Kang Hanif. Juga dengan Kang Mufli ya. Dengan kitabnya yang genuine, asli ini ya. Ketemu langsung, kesempatan yang luar biasa bagi saya. Alhamdulillah. Terima kasih apresiasinya. Dari Medan tapi Kang ya. Dari Medan, Bah. Iya, betul. Menyesuaikan tempat ya. Kemarin kita kedatangan host tamunya itu dari Jawa. Kang Mufti. Sekarang dari Medan. Dan di sini semuanya Kang ya. Bahwa ini Bumi Pasundan. Kita panggil Kang saja begitu. Betul. Ya, dan alhamdulillah Kang Mufli juga sudah hadir di studio, listeners. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran yang luar biasa di edisi kedua ya, Syagovan Wisdom, di mana di edisi kedua ini kita mulai masuk di pengajaran pertama. Nah, listeners, berbicara tentang topik kali ini yaitu mata air bening nilai-nilai syahadat. Kita akan bahas tentang syahadat tentu saja. Di mana syahadat adalah kesaksian seseorang ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusannya. Nah, menurut kitab Paradigma Hikmah 5, listeners, ini menarik nih, saya baca di pengantarnya. Pengakuan ini, yaitu syahadat, bukan hanya ucapan di mulut, tetapi harus memiliki konsekuensi. Jadi memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yaitu bahwa Allah adalah Tuhan yang ahad dan selamanya kita harus bersedia hidup di dalam aturannya, ketentuan, dan kehendaknya. Jadi kesaksian syahadat itu menurut kitab Paradigma Hikmah 5 itu harus dibuktikan dalam kehidupan. Setiap muslim akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak tentang pengakuan syahadatnya. Banyak dari kita tidak menyadari sikap dan perbuatan kita sehari-hari yang tidak sesuai dengan syahadat. Ya, kenapa bisa tidak sadar begitu ya? Banyak perbuatan yang bertentangan dengan ikrar syahadat kita. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini di Syagovan Wisdom. Jadi menurut kitab Paradigma Hikmah 5 yang nanti akan disyarah ya. Ini akan disyarah langsung oleh pemegang sanadnya, yaitu Kang Mufli Hasbullah. Syahadat yang benar adalah yang dibuktikan dalam 5 hal berikut yang akan dibahas di podcast kali ini. Apa saja 5 hal tersebut? Langsung saja kita ke Kang Mufli. Kang Mufli, apa kabar? Alhamdulillah. Malam ini. Alamin. Sehat-sehat. Masya Allah. Ya. Minggu kemarin katanya ada musibah ya. Ya. Jatuh dari kendaraan nih, Pak Mufli. Hadiah dari Allah. Masya Allah. Ujian keikhlasan, menerima takdirnya. Dan alhamdulillahnya hari ini masih kuat ya, masih bugar lah untuk kemarin juga setelah menemani listeners langsung ke sini karena dengan di perban ya karena hanya lecet-lecet ya, walaupun agak parah tapi tidak sakit lah. Baik. Nah, Kang Mufli, tentang topik di podcast kita kali ini 5 hal ya yang harus dibuktikan terkait dengan syahadat. Apa saja Kang Mufli? Karena Paradigma Hikmah 5 ini kan serba 5. Betul. Apa saja 5 hal tersebut? Langsung saja Kang Mufli kita bahas. Betul. Ya. Ya, kita tahu semuanya umat muslim bahwa syahadat itu pengakuan ya, kesaksian atas pengakuan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sebagai utusannya yang merupakan dasar dari keberimanan dan keberislaman seorang muslim. Udah tahu semuanya itulah. Ya. Juga syahadat itu perannya, kedudukannya, pentingnya apa juga sudah tahu. Itu salah satu dari sumber dari rukun Islam dan itu nomor 1 lagi syahadat. Karena itu memang validitas ya, validitas untuk menjadi seorang muslim atau kemusliman. Jadi gini, syahadat itu banyak yang sudah tahu dan sudah banyak dibahas. Yang ingin kita sajikan di sini, kita suguhkan adalah
bahwa nilai-nilai syahadat itu menurut saya belum banyak diuraikan. Nilainya ya, bukan syahadatnya. Bukan fungsi syahadat, peranan syahadat, pentingnya syahadat, bukan nilai-nilainya. Nilai-nilai syahadat itu apa saja? Menurut ini yang ingin disuguhkan dalam podcast kali ini, ya jumlahnya ada 5, dan menurut saya belum banyak diuraikan dalam pengajian-pengajian atau bacaan-bacaan yang lain. Ya, Bahkan mungkin tidak ada, mengingat originalitas ilmu ini. Masya Allah. Genuine kalau kata Kang Umar tadi. Kang Umar, kalau penasaran ada yang mau ditanyakan, hajar aja langsung. Siap. Ya. Jadi nilai-nilainya itu pertama, itu tadi betul dikatakan oleh Kang Rizky, ini sebenarnya ukuran bersyahadat yang benar. Jadi kalau bersyahadat tidak ada 5 unsur ini atau sebagiannya, itu bisa dikatakan belum benar dalam bersyahadat. Ini alat ukurnya, Ini yang alat ukurnya. 5 poin ini. Betul. Standarnya gitu ya. Standarnya. Betul. Ini kan prosedur operasionalnya lah, teknisnya. Jadi enak sekali kalau memahami ini. Saya penasaran, langsung aja apa sih Ya, 5 hal tersebut? Ya, pasti listeners juga nunggu-nunggu apa tuh yang 5 parameter keabsahan syahadat Yang tersebut. pertama adalah karenanya. Oke. Nah, itu istilah. Karenanya di sini N-nya huruf besar. N-nya huruf besar. Sudah yang menunjukkan itu Karena Allah. kata pengganti Allah. Jadi karena Allah. Jadi bersyahadat itu artinya harus karenanya. Karenanya adalah melakukan segala sesuatu karena Allah, tidak karena yang lain. Ini adalah basis dalam melakukan segala amal ibadah dan sebagai dasar dalam bertauhid. Kan begitu ya, karena itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu harus karena Allah, harus selalu dalam rangka karena Allah. Hidup diniatkan karena Allah, ibadah karena Allah, belajar karena Allah, bekerja apapun karena gitu ya. Allah. Ya, berbicara juga karena Allah, berusaha berbuat, mencintai Allah, membenci karena Allah, mencari ilmu, memimpin karena Allah, meminta bantuan, memberi bantuan, semuanya harus karena Allah. Nah, Masya Allah. itu adalah dasar dari nilai-nilai syahadat yang pertama. Harus karenanya. Kalau bukan karenanya, ya karena siapa lagi? Bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Menarik tadi nih Kang Mufli. Bahkan sampai membenci pun Harus karena Allah. Dan benar ya, membenci pun ada yang benar begitu. Tidak semua, karena terkadang ketika kita mendengar kata kebencian, itu kan konotasinya negatif. betul. Ini stereotip, seolah kebencian tuh nggak boleh ada. Padahal ada yang harus mungkin benci itu keluar begitu. Nah, betul. Kebencian itu konteksnya negatif dan dipandang selalu negatif. Padahal tidak. Ada kebencian yang positif, gitu ya. Misalkan apa? Kebencian pada keburukan. Kebencian kepada kemunafikan, itu kan Penistaan kepada penistaan terhadap Al-Quran. dalam Al-Quran. Orang Muslim kalau tidak benci sama sekali kepada orang munafik yang jelas-jelas merugikan dirinya, masyarakat Muslim, keluarganya, kan tidak normal itu. Misalkan ketika kemarin-kemarin nih Kang Umar ada yang ngomong katanya Rasul masa kecilnya umbelan. Muncul bahasa Sunda nama lehwan gitunya. Kan ini aneh begitu. Padahal Rasul itu terjaga bahkan sebelum diangkat Rasul. Dari kehamilannya ketika dikandung oleh ibundanya sampai kepada proses kelahiran sampai tumbuh begitu ya. Dari seorang anak balita tumbuh menjadi remaja sampai dewasa. Itu kan dijaga oleh Allah. Iya, betul. Gitu, tapi ini dikatakan lehwan gitu ya. Kata orang Sunda mah begitu. Ini berarti harus tumbuh rasa benci dengan kalimat tersebut begitu ya. Dengan ungkapan tersebut. Itu mungkin kepleset ya. Tapi kalau disengaja sebagai pelecehan, nah itu yang harus ada kebencian. Walaupun kebencian tidak harus selalu diwujudkan dalam sikap destruktif. Betul, ya. betul. Minimal rasa aja. Rasa aja, ini bicara konteks rasa ya, kan. konteks rasa jadi itu. Sebab kebencian yang kemudian juga menjadi destruktif jadi negatif lagi kan begitu ya. Oke. Nah, jadi menegakkan kebenaran dakwah juga harus karena Allah. Karena itu sebetulnya bukan hal sederhana. Apakah semua yang aktivis dakwah itu karena Allah? Sebetulnya belum tentu juga. Wallahu alam ya. Wallahu alam. Ada niat terbersit di bawah sadarnya. Ingin populer. Ada populer. Bangga dengan keterkenalannya. Ada yang mencari nafkah. Ya? Ada juga ya? Oh iya. Nyari amplop. Ya, amplop lah. Amplopnya warna macam-macam lah ya. Jadi, tapi itu kan di bawah sadar gitu ya, bahwa ada niat itu yang kuat gitu ya. Walaupun itu tidak salah, tapi bisa membelokkan niat.
bukan karena Allah. Nah, di situ syahadat. Oke. Jadi syahadat dalam berdakwah juga tidak sepele sebetulnya, ya. Oke. Mencari ilmu, tawakal juga karena Allah, pasrah karena Allah. Karena banyak ada juga pasrah yang bukan karena Allah, pasrah karena keadaan, pasrah karena sudah tidak berdaya, kan itu beda lagi. Kalau kita menjadikan selain Allah sebagai motivasi di dalam melakukan satu perbuatan karena yang lain, apakah itu sama dengan kita mempertuhankan sesuatu yang lain itu? Misalkan dalam ketika kita beribadah ingin dipuji oleh seseorang, ketika kita bersedekah ingin disebut atau ingin baik di mata seseorang, ini bagaimana menurut kamu, Feli? Iya jelas, itu dasar yang melenceng. Jadi bukan karenanya, gitu ya. Karenanya ini adalah nilai-nilai bukti syahadat kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya sederhana tapi sering tidak disadari. Nah ini menurut saya nilai penting dan menariknya dari uraian ini, ya. Jadi karena Allah itu seperti ikhlas lah, gampang dipahami, gampang dikatakan, gampang dijelaskan, tidak gampang dipraktekkan, kan gitu ya. Karena ikhlas itu berat pada kenyataan. Berarti sebetulnya ini praktik hati ya? Praktek contoh nih misalkan gitu lah. Udah nikah belum Kang Umar? Belum. Oh belum. Promosi. Promosi sekalian ya. Ini masih lajang ya. Nah ketika sudah berumah tangga, ketika kita memeluk atau mencium istri begitu ya keningnya sebelum pergi bekerja, lupa niat. Harusnya setiap gerak-gerik kita itu bahkan ketika mau mencium istri kita itu pun karena Allah. Ya kan Allah. Kurang lebih mungkin begitu ya. Nah ini yang banyak dilupakan. Saya sendiri susah gitu ya, atau tidak terbiasa sampai hal terkecil untuk mempraktikkan karena Allah. Termasuk mencintai suami atau mencintai istri, mencintai pasangan harus karena Allah. Kalau tidak karena Allah bisa salah. Ya termasuk mencintai istri-istri gitu. Jadi nanti mencintainya berlebihan. Jadi lebih mencintai jenisnya, orangnya. Kemudian mencintai sebagai pasangannya, bukan karena Allahnya. Biasanya kalau cinta seperti itu, nanti dampaknya, efeknya adalah si pencinta itu menjadi lemah di hadapan yang dicintainya. Oh, oke. Ini poligami misalnya ya. Bahas lagi. Gak ada habisnya kalau poligami. Kebanyakan suami tidak sanggup berbicara kepada istrinya. Salah satunya misalnya karena mencintai. Mencintai itu kemudian menghalangi dia untuk melaksanakan syariat Allah. Kan jadi salah secara tauhid. Harusnya idealnya yang ngomong aja lah. Itu contoh-contoh karenanya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut poin yang kedua, kamu ya, itu pertama ya. Yang kedua, nilai-nilai syahadat juga yang harus ada dalam kehidupan kita adalah untuknya. Nah, ya, untuknya itu adalah melakukan segala sesuatu untuk Allah. Untuk Allah, karena Allah sebagai muslim, selain karenanya segala sesuatu ya tentu harus dilakukan dan dipersembahkan hanya untuk Allah, kan begitu. Jadi untuknya adalah menyangkut hasil kerja. Menyangkut hasil kerja. Ya, ini untuk siapa? Untuk Allah. Setelah kita melakukan sebuah amal kebaikan dan ibadah, maka kita persembahkan hasilnya untuk Allah. Meniatkan segala sesuatu hanya untuk Allah semata, berbuat amal kebaikan hanya untuk Allah semata. Kalau tadi karenanya itu dasar, ini hasil. Ini hasil. Oke. Pertanyaannya, ini agak sulit nih praktiknya menurut saya nih Kang Umar. Ketika kegiatan atau usaha yang kita lakukan itu hasilnya dalam konteks materi, misalkan bisnis, bekerja begitu. Hasilnya kan gaji begitu ya. Hasilnya uang begitu. Nah, bagaimana bentuk niat bahwa itu untuknya? Itu bisa disadari bahwa hasil kerja itu adalah rezeki. Oke, Masya Allah. Maka rezeki itu harus dibelanjakan sebagai rezeki yang diridhoi oleh Allah. Untuk beribadah kepada Allah juga. Beribadah kepada Allah. Menafkahi istri ibadah, menafkahi anak ibadah. Caranya halal, mendapatkannya halal, mengeluarnya pun yang benar. Untuk yang halal di mata Allah. Untuk yang halal di mata Allah itu kalau dalam soal rezeki. Allahu Akbar. Kan tadi kan ada bacaan dalam salat itu ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ya, salatku, ibadahku, semuanya untuk Allah. Jadi salat untuk siapa? Cari pahala. Kan menjadi lain urusan. Dalam tauhid mah untuk Allah. Gitu. Salat untuk Allah, ibadah untuk Allah. Ya kita
merenung dan untuk mengingatkan lah gitu. Mudah-mudahan kita bisa terus teringat supaya terjaga syahadat kita gitu lah. Amin ya Rabb, ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi, untuknya. Berarti hidup kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah buat siapa? Buat siapa lagi? Karena kita akan kembali kepada Allah. Tapi ya lagi-lagi kita harus sering menyadari diri bahwa ini pertama tidak mudah. Tidak mudah, benar. Sering lupa. Amalan hati itu tidak mudah. Sering lalai. Makanya saya pun tidak merasa paling atau bisa, tidak. Harus saling menegur dan saling mengingatkan. Kita hanya menyampaikan ilmu ya. Menyampaikan ilmu, mudah-mudahan barokahnya adalah kita semakin kuat mengamalkannya. Bagi semua pendengar. Bagi semua pendengar, gitu aja. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa ya ini. Biasa sekali. Ini baru sampai poin 2. Yang pertama adalah karenanya, yang kedua untuknya, dan yang ketiga di dalamnya. Di dalamnya. Apalagi ini di dalamnya. Di dalamnya itu adalah kita melakukan segala sesuatu, ya, segala tindakan perbuatan harus dalam kerangka aturan, kehendak dan ridho Allah. Masya Allah. Begitu. Karena kita sudah bersaksi mengakui Allah sebagai Tuhan kita dalam syahadat, artinya kita akan taat total kepadanya. Berarti ini dimensinya metode. Kalau tadi motivasi, kemudian hasil. Kalau ini berarti metode pelaksanaan. Ya, betul. Antara motivasi dan untuk mengejar hasil itu caranya harus di dalamnya. Di dalam syariatnya, di dalam aturan-aturannya. Harus sesuai dengan itu ya. Dari mulai niat karena Allah. Cara karena Allah. Metode langkah juga karena Allah. Dan nu penting mah niat nawe karena Allah. Nu penting mah niat weh, tahu mah dah kamu. Ya, itu banyak yang. Tapi caranya, Robin Hood gitu. Nah itu yang ngerampok sadarnya gitu. Belum benar. Oke. Sadarnya belum benar tanpa sadar itu. Niatnya benar, caranya salah, tujuannya salah. Tertolak. Jadi belum bersahadat dengan baik dan benar gitulah. Ketaatan itu harus mengerjakan segala sesuatu dalam aturan Allah. Inilah makna ketiga bersahadat dalam kehidupan. Ya, kata para ulama. Ini sudah masyhur ya, sudah maklum lah, diketahui bahwa diterimanya amal itu karena 2 hal. Karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah. Nah itu. Niatnya ikhlas, nyari nafkah buat anak, tapi ngalacur. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Atau ngalacur lah, ya ting lah. Nyopet atau jauh ting lah, nipu aja. Nipu aja nyopet gitu ya. Merubah harga, nipu ya, kemudian. Tertolak. Bukan tertolak, jadi tidak diterima ibadahnya. Tidak terbukti nilai-nilai syahadatnya itu. Dan tidak membuktikan nilai syahadatnya. Betul. Karena dia tidak melakukan di dalamnya yang tadi. Betul. Atau sebaliknya, caranya sesuai dengan syariat Allah, tetapi dia lupa niat. Nah, karena yang lain itu pun, kata para ulama, tidak diterima amalannya. Nah, itu betul. Masya Allah. Jadi banyak orang yang sebetulnya syahadatnya tanpa sadar dilanggar sendiri. Kang Mufli, saya pengen nanya ini. Kalau ini dimensinya hukum syariat, syariat kan dimensinya bukan hanya individu, masalah akhlak, masalah makan dan minum, masalah rumah tangga. Bagaimana dengan dimensi publik, dengan dimensi pengaturan kehidupan masyarakat, bernegara, di mana saat ini misalkan ketika kita berbicara pengaturan dalam hal pidana, ini kan kita masih banyak mengacu kepada KUHP buatan Belanda, bukan kepada syariatnya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau saum mah samina wa atona ya. Ramadan ya didukung lah semuanya serempak begitu ya. Tetapi ketika berbicara tentang pencurian, di mana harusnya laki-laki dan perempuan yang mencuri itu kan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Atau yang membunuh yang diharamkan oleh Allah kan harusnya kutiba alaikumul qisos. Ini bagaimana menurut Kang Mufli? Ya, ini pertanyaannya berat ya. Tapi nyambung. Jadi begini, tidak ada tawar-menawar. Hidup harus dalam syariat Allah. Kalau begitu, syariat Islam harga mati dong. Iya. Kalau berdasarkan kitab ini. Iya, cuma kan begini masalahnya. Kan soal kemampuan. Oke. Ya? Jangankan dalam konteks kehidupan sosial dan bernegara. Kita kalau kembali ke individu saja, orang yang merasa sudah muslim, paling beriman, belum tentu melaksanakan syariat Islam dengan benar. Dengan tadi itu dengan konsekuen, belum tentu karenanya di dalamnya, ya, kemudian karenanya untuknya itu belum tentu juga. Kalau diperiksa betul-betul secara objektif, itu banyak yang salah niat, banyak yang salah proses, salah cara, karena emosi, karena nafsu dan sebagainya. Jadi betul membangun masyarakat muslim itu wajib, dan
mengelola masyarakat dengan negara, di masyarakat muslim wajib dengan syariat Islam, nggak ada lagi tawar menawar. Takbir. Allahu Akbar. Tapi itu kan soal prinsip. Ya, Normatifnya, fleksibilitasnya adalah soal kemampuan. Kalau masalah tidak bisa juga dipaksakan. Metodologi atau belum siap. Betul. Masalah metode atau teriko mungkin ini dimensinya berkembang. Iya, betul. Berkembang, ada ikhtilaf dan sebagainya. Akhirnya membangun masyarakat itu juga kan kembali membangun keluarga. Membangun individu, membangun diri. Jadi sebetulnya dakwah Islam itu dimulai dari kesadaran diri dulu. Yeah. Jadi kalau diri sudah benar, maka keluarga bakal benar. Keluarga bakal benar, masyarakat dengan bakal benar. Kan? Think globally, act locally. Nah, begitulah. Gitu ya. Jadi tapi ujungnya mah harus sama. Jadi ujung capaian visinya mah harus sama. Jadi prinsip jangan hilang, tapi cara fleksibel. Allah Akbar. Nah, itu yang saya kira. Masya Allah. Itu juga menjadi bukti dari nilai-nilai syahadat gitu ya di dalamnya. Jadi cara, niat, kemudian tujuan harus semuanya karena Allah. Dan cara ya tadi. Dan cara, betul. Jadi ibadah yang ria itu yang bukan karena Allah yaitu tidak bersyahadat. Kemudian mencari ilmu misalnya ya untuk kesombongan kan banyak itu. Mencari ilmu untuk gelar, mencari ilmu untuk kedudukan, kepuasan intelektual bukan karena Allah ya. Siapa yang tahu bukan karena Allah atau bukannya dirinya sendiri, hatinya sendiri dan Allah. Tapi kalau betul-betul bukan karena Allah, misalnya beginilah, kuliah S2, S3, di pikirannya itu bukan mencari ilmu karena Allah, tapi mengejar jabatan ini, nanti prospek kerja bakal lebih tinggi dan sebagainya. Itu jelas sudah bukan karena Allah. Tapi yang taunya itu dia di bawah sadarnya dia sebetulnya. Dan nanti akibatnya, efeknya buat dianya sendiri. Dan ini sekali lagi pembahasan sifatnya normatif ya. Tidak dalam konteks kita nanti jadi mudah menghukumi orang gitu ya. Kamu Maria. Kita kan dari tadi tidak menyebut orang. Tidak menyebut orang dan bukan tugas kita untuk membelah dada manusia. Nah itu. Nahnu nakum bizohir, hanya menghukumi yang zohir saja. Tidak mungkin lah contoh-contoh. Anggaplah ini mah nasihat minimal buat diri kita pribadi ya. Akhirnya pengajian yang paling bagus adalah pengajian diri sendiri. Sebetulnya itu. Baik, lanjut poin yang keempat nih. Tadi baru 3 Kang Mufli. Karenanya, untuknya, di dalamnya. Tapi sebelum itu Kang Rizky. Ada pertanyaan. Kalau dari nomor 3 ini, di dalamnya ini luar biasa sekali kita lihat Islam ini ya. Jadi tidak hanya menciptakan manusia plok gitu aja, dibiarkan gitu, tapi juga menjelaskan tata caranya gitu ya. Berarti betul. Di dalamnya gitu. Lengkap. Islam kan kata para ulama syamil dan kamil. Syamil artinya menyeluruh, A to Z-nya dibahas, dan kamil artinya sempurna. Tidak akan ada lagi aturan pengganti setelah syariat Islam, sudah sempurna. Oke, mantap. Lanjut yang keempat nih. Yang keempat adalah segalanya. Tadi di dalamnya segalanya. Karenanya, untuknya, di dalamnya segalanya. Di dalamnya itu lebih kepada aturan. Segalanya itu apa? Di dalamnya sebetulnya lebih karena aturan ya. Melakukan ibadah, sesuatu proses syariat, cara itu harus betul-betul dalam aturan Allah. Itu di dalamnya. Di dalam aturan Allah, di dalam ridho Allah. Kalau segalanya ini yang menyangkut amal perbuatan sejak dari niat, proses sampai tujuan. Segalanya, tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini nilai pembuktian syahadat. Ini juga kita sering merasakan ya, niatnya benar, caranya tadi tujuannya salah. Niatnya benar, caranya tidak benar. Contoh ginilah sederhana, kuliah ya atau sekolah. Mungkin calon mahasiswa niatnya karena Allah, ada yang sadar mencari ilmu. Tapi proses perkuliahannya, ujian misalnya sering nyontek, minta uang ke orang tuanya, sering bohong ya. Kemudian sering berbohong kepada dosennya atau kepada gurunya, atau misalnya tidak memakai adab-adab ilmu dalam belajarnya. Itu kan proses syariat yang tidak di dalamnya. Akhirnya menjadi tidak segalanya. Jadi segalanya ini dari niat, kemudian beramalnya, tujuannya ya, semuanya harus karena Allah gitu. Jadi mulutnya mengatakan tujuan ibadah karena Allah, tapi niatnya karena pujian, karena riya tadi itu tidak segalanya. Jadi totalitas gitu. Oke, jadi di sini bicara totalitas, poin yang pertama, kedua, dan ketiga itu harus satu kesatuan, tidak bisa or tapi n. Betul. Nah, itu betul. Betul. Jadi yang syahadat yang benar itu harus karenanya dan untuknya dan di dalamnya. Nah, gitu. Dan karenanya, untuknya, dan di dalamnya segalanya. Ya.
Dan yang terakhir ini yang mungkin jarang juga disadari, kepadanya. Oke, yang kelima kepadanya. Kepadanya adalah menyangkut arah. Arah dari tujuan amal perbuatan itu harus hanya kepada Allah. Salat misalnya ya, kita jelas harus menghadap kiblat. Nah kiblat itu tuh kepadanya. Oke. Ya nggak bisa sholat menghadap kemana saja, kecuali ya tidak tahu, nggak ada kompas, tersesat, itu kan itu nggak ada masalah. Atau misalnya haji, nggak bisa haji ke Kathmandu atau ke Bombay, India gitu ya. Haji ya harus ke Mekah menghadap Ka'bah sebagaimana disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi, Masya Allah. itu kepadanya. Termasuk ini Kang Rizky yang menarik ya, dalam beramal misalnya. Kita mau beramal ada 2 sekolah, satu madrasah, satu sekolah swasta yang lain atau negeri. Tuh, bukti dari syahadat kita mengamalkan kepadanya, madrasah dulu bantu. Oke. Jadi yang terpenting di sini, saya dapat satu poin penting nih, loyalitas dan disloyalitas. Betul. Al-wala wal bara. Tidak mungkin dia seorang yang mengaku mukmin berikrar syahadat, tetapi memberikan loyalitasnya kepada kekufuran. Nah, Memberikan loyalitasnya kepada rezim munafik. Nah, saya tidak menyebut siapa ya, ini contoh gitu. Ini poin yang betul. Poin kelima itu juga ini. aspek syahadat, komitmen nilai, loyalitas dan disloyalitas. Kepada pengakuan kita kepada Allah gitu ya. Jadi tadi contoh lagi 2 sekolah. Ya kalau kita muslim dan madrasah itu mengajarkan pendidikan Islam, ya kita mau menyumbang 1 juta 2 juta madrasah dulu dong sebelum sekolah yang Heulakeun madrasah heula. Nah, nyumbang ke panti asuhan. Ada panti asuhan Al-Amanah. Di sana kasih bunda misalnya ya. Contoh ini aja. Contoh. Ya. Dari namanya saja sudah Al-Amanah atau Al-Munawwaroh atau apalah misalnya ya. Jadi yang ada identitas Islamnya sebagai komitmen keislaman nggak bisa ditolak. Itu yang lebih perlu diutamakan. Apalagi di situ diajarkan baca Quran, tahfidz Quran, kemudian diajarkan sholat, berdoa kepada orang tua yang di panti asuhan yang lain belum tentu misalnya ya. Walaupun sebetulnya semua panti asuhan sama. Tapi katakanlah ada yang betul beda, ini religius sekali, itu enggak. Ya kesini dulu dong. Memberi kepada pengamen. Ya utamakan kepada pengemis yang wajahnya bersih, suka sholat. Selain minta ketimbang pengemis yang ngedul sholat gitu. Sholat manfaat Ini sebetulnya refleksi dari nilai syahadat, komitmen kepada nilai-nilai kebaikan itu. Kecenderungan kepada kebaikan, al-khair gitu. Jadi termasuk keberpihakan. Misalnya gini. Kita melihat di sini ada warung, mau belanja, beli sesuatu. Ada warung, ibu-ibu, emak-emak tetangga kita, janda, haji, apalagi janda. Ya. Di sini ada toko besar yang non muslim misalnya ya. Dua-duanya gak ada masalah dibeli ya. Apalagi di sini warung tidak lengkap, di sana toko besar gitu. Sekali lagi ini bukan dimensi halal haram ya, kamu pilih ya. Di sini di Sagovan Wisdom kita tidak bicara halal haram. Tidak bicara. Bukan level fikih, tetapi dimensinya lebih kepada hikmah, kesadaran, etika, adab. Jadi kalau kita misalnya mau beli sesuatu, di depan kita ada warung tetangga kita yang muslim, di sana toko besar yang enak nyaman, tapi pengusaha non muslim. Komitmen syahadat kita berusaha untuk belanja ke warung dulu. Walaupun faktanya lebih mahal. Ini soal komitmen dalam konteks sosialnya, komitmen membangun ekonomi umat begitulah. Gitu. Jadi komitmen itu perlu ditunjukkan, keberpihakan kepada keadilan, kepada kebenaran ya, yang itu sebetulnya refleksi dari nilai-nilai syahadat. Kita ingat kisah apa yang sebelum dibakarnya Nabi Ibrahim ya oleh tunggu yang sangat besar itu, kan konon katanya ada burung dan cacak yang ngobrol. Burung itu bawa air, setetes air atau mungkin wadah kecil lah untuk memadamkan tungku besar Nabi Ibrahim. Lalu ketahuan sama cacak ngobrol, burung, ngapain lu bawa air segitu? Ini buat parum ge moal, buat moal rek mareman memadamkan tungku api Ibrahim. Ari maneh gitulah kira ya. Cacak teh. Cing atuh kira-kira naon manfaatna, naon pengaruhna?
Apa manfaatnya kamu bawa air segede itu? Ya nggak akan padat sama sekali. Betul, aku tahu air kecil ini tidak akan berpengaruh Mampu sedikit memadamkan pun api. kepada tungku besar Nabi Ibrahim. Tapi aku ingin menunjukkan di pihak mana Aku berada. Allah. Itu harus ditunjukkan ya. Nah, tunjukkan. Nah, itu sebetulnya contoh dari refleksi syahadat kepadanya. Iya. Jadi ketika kita lebih berpihak kepada kebenaran dan kita lebih berpihak kepada sesama muslim, kepada kesalehan, ketakwaan, itu sebetulnya kita membuktikan refleksi syahadat kita. Gitu kepadanya. Masya Allah. Luar biasa ya. Keren. Kang Umar ya. Kitab ini dahsyat ini. Jadi sekali lagi saya bukan ustadz ya. Jangan berharap keluar dari saya dari dalil. Saya hanya menjelaskan apa yang saya catat, ilmu yang menurut saya menarik, inti-intinya gitu. Langsung dari Syekh Endang Somalia ya Nah, kitab ini. langsung dari mursid saya. Ya. Apa isinya sebetulnya ajaran Islam, tapi sistematika disusun dalam bentuk begini, ini yang menarik dan baru gitu. Diekstraksi ke dalam 5 poin untuk setiap topiknya. Dan contoh kecil tadi kita kembali lagi. Nilai syahadat yang uraiannya begini, saya belum menemukan di yang lain. Ya. Hanya sebagian-sebagian uraiannya pasti ada banyak dijelaskan dalam buku-buku agama oleh para kiai, para ustadz, guru-guru. Tapi dalam bentuk karenanya, untuknya, di dalamnya, segalanya kepadanya. Satu kata tiap poin tapi luar biasa maknanya. Betul. Nah, itu maknanya. Dan nyastra kalau kata orang Sunda, nyastra gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran menjadi muslim yang lebih baik, itu aja. Dan uniknya nanti Kang Umar ketika mungkin di episode selanjutnya mendampingi saya, ini akan menemukan nanti paket 5 yang lain dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda ya. Atau dalam peribahasa Sunda yang luar biasa. Itu bukan bagian. Tapi tidak apa-apa. Nanti orang Medan juga bisa ikutan ya. Oke. Terima kasih nih Kang Mufli. Sama-sama Kang Rizky. Dan Kang Umar, Hanif Nasution. Bermanfaat. Jangan buat kita bosan-bosan ya. Dan buat pendengar semua, buat listeners. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita segera nanti hadir kembali di episode selanjutnya di pengajaran berikutnya. Tetap ikuti Shagofan Wisdom. Yang saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.